Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang rekan-rekan siswa dan siswi yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan memberikan sedikit motivasi yang mudah-mudahan sedikit motivasi ini dapat membakar semangat kalian untuk memasuki pembelajaran kali ini. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan yang harus kalian persiapkan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi saya harapkan kalian memperhatikan dengan seksama pembelajaran ini. Baik, karena pertemuan pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Rauda Alawiyah, kebetulan tempat tinggal di Bandung Barat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di pertemuan daring ini dalam keadaan yang sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Indonesia telah memiliki konsensus nasional atau yang disebut dengan kesepakatan bersama. Konsensus itu salah satunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan buah pikiran musyawarah mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Ada 5 sila atau pedoman yang perlu kalian ketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan dalam sila Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian apa sebetulnya peran Pancasila sebagai patokan atau fungsi dalam mengerjakan suatu tatanan tertentu, yakni tatanan bernegara di negara Indonesia, tatanan masyarakat sebagai warga masyarakat, bagaimana menjadi warga negara yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Nah, yang pertama di sini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Pada awal kemerdekaan itu mulai permasalahan-permasalahan yang mengancam ketahanan integritas nasional. Maka dari itu Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa seperti yang termaktub di dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Jika itu dijadikan acuan, jadikan karakter dalam diri kita, karena itu adalah sebagai pandangan bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya masalah itu dapat terselesaikan. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa berperan sebagai nyawa sumber pandangan hidup ideologi bangsa dalam sistem kehidupan meliputi aspek etika, sosial politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan menjadi ciri khas karakter bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Jadi artinya bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Lalu bagaimana Pancasila itu dapat menjiwai kita? Nah, dengan pendidikan inilah, dengan kalian datang ke sekolah untuk belajar menimba ilmu, itu adalah sebuah proses bagaimana Pancasila itu dapat menjiwai kita sebagai warga negara, menjiwai kalian sebagai siswa yang bagaimana berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa, berarti nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa sehingga latar belakang tersebut Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kalian pasti
memiliki cita-cita dan kalian pun pasti berusaha, berproses bagaimana cita-cita itu dapat diraih. Begitupun dengan negara kita tercinta ini memiliki cita-cita dan tujuan bangsa yang mana cita-cita tersebut ada di dalam Pancasila. Cita-cita nasional negara Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, maka dibutuhkan aturan. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban. Kemudian bagaimana hak itu didapatkan, bagaimana kewajiban itu dilaksanakan, maka dibutuhkannya aturan. Nah, aturan tersebut yang mengatur yang harus ditaati, maka untuk itulah yang dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum adalah Pancasila demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan berarti bahwa seluruh nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan landasan serta tolak ukur untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Apa maksudnya Pancasila sebagai perjanjian luhur? Pancasila sebagai perjanjian luhur, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia waktu itu menetapkan pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Pada waktu itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada saat itu pula lah Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah sekedar pemikiran atau konsep semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan panduan dalam berbagai segi kehidupan. Kemudian kalian sebagai siswa, bagaimana berperilaku di kelas, bagaimana di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti contoh, menghormati antar umat beragama, sehingga terciptanya kehidupan yang rukun, menolong sesama, mencintai tanah air, serta bangga pada negara, tidak memaksakan kepentingan pada orang lain, gotong royong. Dan seperti contoh, kalian ingin dihargai, tapi kalian tidak bisa menghargai, maka itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, jika kita ingin dihargai, maka kita pun harus bisa menghargai orang lain. Nah, kemudian bagaimana Pancasila itu, bagaimana Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara itu dapat benar-benar menjiwai kita sebagai warga negara Indonesia ini. Maka untuk itu dibutuhkannya pendidikan, dibutuhkannya pengetahuan, dibutuhkannya usaha sadar untuk menumbuhkan itu, untuk memberi kesadaran itu pada diri kita, yang akhirnya jiwa kita, karakter kita itu sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan ajaran yang kalian anut. Di ajaran masing-masing pasti diajarkan seperti jujur, diajarkan tolong menolong, gotong royong, saling menghargai, karena manusia itu berbeda. Nah, itulah yang alhamdulillah kita di penghujung kegiatan pembelajaran ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dimanfaatkan juga oleh kalian, dan semoga di lain waktu kita dapat bertemu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.